Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Ya, kalau kemarin kita menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga. Nah, pada saat Yesus naik ke surga, saudara, dia berjanji, ya, dia berjanji. Saudara mungkin masih ingat janji Tuhan itu apa? Yaitu dia akan memberikan penolong, saudara ya. Nah, yang dimaksud penolong, Tuhan akan memberikan penolong pada kita, dia akan mengirimkan penolong pada kita, ya. Itu sebenarnya bukan manusia, ya, bukan wujud tubuh manusia seperti kita, ya. Tetapi yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, saudara ya. Nah, maka yang datang ke dalam dunia ini yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, saudara ya, bukan manusia, ya, bukan orang, ya, bukan materi, ya, tetapi Roh yang akan dikirim kepada kita, ya. Kenapa sih saudara kasih? Kenapa sih harus diberikan Roh Kudus? Ya, karena Yesus naik surga, ya, dia sekarang berada di surga, dan kita anak-anak Tuhan yang ditinggalkan, ya, merasa kehilangan, ya, merasa seperti induk ayam yang kehilangan anak-anak ayam yang kehilangan induknya, yang kehilangan mamanya, yang kehilangan orang tuanya, ya. Maka mereka pada terpencar kemana-mana, ya, tersebar kemana-mana, dan mereka merasa kecewa, mereka merasa sedih, ya, mereka mungkin merasa galau. Yang begitu juga murid-murid Yesus, ya, saudara. Nah, maka itu Tuhan Yesus dia ingin mengirim Roh Kudus, Roh penolong, yaitu disebut dengan Parakletos. Yang kita dengarkan dulu firman Tuhan, saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 2, ya, dari ayat yang 1, saudara ya. Saya akan bacakan, saudara menyimaknya, saudara ya. Pentakosta, ya, ini hari ke-50 maksudnya itu, saudara saya. Ya, Pentakosta itu hari ke-50. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini perhatikan, saudara, ya. Lidah-lidah api itu hinggap di mereka masing-masing, ke semuanya, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Alam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Makedonia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang, sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir mereka, sedang mabuk orang anggur manis. Nah, saudara, menurut orang-orang pada zaman itu, ya, mereka dianggapnya mereka sedang mabuk oleh anggur, ya.
Karena kadang-kadang saudara, kita tahu bahwa kalau orang lagi mabuk anggur, saudara ya, begitu, ngomongnya ngawur, ngomongnya cok, ya, ngomongnya macam-macam yang nggak benar, ya. Tetapi di sini mereka itu berbahasa lidah, ya, berbahasa orang lain yang kadang tidak dimengerti oleh banyak orang. Itu bukan karena mereka sedang mabuk, saudara, tetapi mereka sedang kepenuhan Roh Kudus, ya, saudara. Ingat, saudara. Ya, yang saya sampaikan kepada saudara, jangan salah mengerti, saudara. Ya, mereka tidak sedang mabuk, ya, tapi mereka sedang kepenuhan dengan Roh Kudus. Tadi katakan apa? Ya, mereka masing-masing menerima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, saudara, ya, kata-kata ini dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan setengahnya, bukan seperempatnya, saudara. Ya, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita katakan bahwa kita taruh air, ya, taruh air di salah satu tempat, ya, katakan saja di botol, ya. Sekarang kalau saya bilang begini, ya, kepada anak saya, Daniel, kalau kamu isi botol itu dengan air, ya, kalau saya isi setengah, berarti isinya berapa? Setengah, saudara, ya. Tapi kalau saya bilang isi penuh, berarti isinya penuh, ya. Nah, begitu juga Roh Kudus, saudara, ya. Mereka dipenuhi, bukan setengah, bukan seperempat, ya, saudara, dengan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya nggak tahu, saya tidak tahu, saudara, ya, apakah sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Apakah kita benar-benar sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, hidup kita ini, ya, hidup kita ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, hati kita ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, nah, tidak boleh ada celah. Ya, tidak boleh ada celah dalam hidup kita ini, saudara. Ya, dan tidak boleh ada sedikit pun, ya, yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara, ada seseorang yang menggambarkan memberikan susu, menuang susu di satu gelas, saudara. Ya, susunya susu putih, ya. Saudara pernah minum ya susu putih, ya, saudara, ya, susu Indomilk gitu ya, atau susu Cap Enak gitu ya. Ya, kemudian susu itu putih, ya, setengahnya, dan kemudian ditaruhlah susu coklat. Saudara pernah nggak melakukan itu, saudara? Di gelas, ya, gelas susu penuh susu gitu, ya, kemudian saudara susu putih, ya, susu putih. Kemudian saudara taruh susu warna coklat. Bagaimana itu? Kira-kira? Jadinya warna coklat. Bercampur. Nah, belum kan? Belum bercampur, ya. Susu coklatnya masih ada di bawah biasanya, ya, dan warnanya warna coklatnya di bawah, ya. Nah, atasnya masih putih, saudara, ya. Nah, supaya dia tercampur, bagaimana caranya? Diaduk, ya, kita aduk, ya, diaduk, baru dia tercampur, saudara, ya. Nah, hidup kita, saudara, ya, harus seperti itu, ya. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang tadinya hati kita penuh dengan dengki, yang tadi hati kita ini penuh dengan kesombongan, yang tadi hati kita ini penuh dengan kemarahan, selalu marah-marah, ya, selalu iri dengan orang, ya, selalu rasanya punya dendam dengan orang lain, saudara, ya, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman, teman di gereja, ya, teman di pelayanan. Kadang-kadang seperti itu, saudara, ya. Nah, itu sudah harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, hati kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang menguasai kita. Tadi seperti tadi, ya, warnanya jadi coklat semuanya. Nah, hidup kita tuh harusnya diwarnai oleh Roh Kudus itu, ya, sehingga yang tadinya rasa dendam, rasa dengki, rasa sombong, ya, rasa sering marah-marah sama orang,
ya, sering ngomel-ngomel sama orang, ya, entah sama tetangga, entah sama anak, entah sama suami, entah sama istri, entah sama saudara, ya. Tapi sekarang kita sudah penuh dengan Roh Kudus, ya. Hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Maka hati kita menjadi lembut, ya. Maka hati kita menjadi bersih, ya. Nah, karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dikatakan Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Saudara, kalau dibilang penolong itu gimana, saudara? Ya, kalau saya jalan sama seorang ibu-ibu yang tua, ya, ibu-ibu yang sudah tua, ya, jalannya sudah bongkok-bongkok begitu, saudara, ya, jalannya sudah, aduh, susah kakinya, ya, saya pincang-pincang gitu, ya. Kira-kira kalau saya lihat, bagaimana reaksi saya yang sebaiknya, saudara? Apa yang saya lakukan? Tolong, ya. Kita tolong, ya, kita bantu, ya. Apalagi dia mau nyebrang, ya, saudara, dia mau nyebrang, kita bantu, saudara. Kita tolong seberangin sampai seberang, ya. Tapi jangan kita tolongin tengah jalan kita lepas. Wah, kasihan, saudara, bisa ditabrak mobil, saudara, ya. Ya, kita tolong sampai dia ke seberang. Nah, saudara pernah nggak lihat orang tua yang sudah kakek-kakek, ya? Kalau sekarang kita jalannya pakai dua kaki, ya, saudara, ya. Saudara pakai dua kaki. Tapi kalau orang sudah tua gimana? Pakai tiga kaki. Tongkat. Pakai tongkat, ya, saudara, ya. Nggak ada tongkat di sini, ya. Ya. Nah, katakan ini tongkat, ya, saudara, misalnya tongkat, saudara, ya. Ya. Saya pakai tongkat, ya, saya pakai tongkat, jalannya juga sudah buku-buku, saudara, ya, nggak kayak saya tegap gitu, ya, sudah buku-buku, sudah susah jalannya, ya, ngelihatnya juga udah susah, ya, saudara, ya, lihat jalan nggak susah, saudara, tapi kalau lihat duit 100 ya kelihatan, ya, jalan, nah. Kenapa dia pakai pakai tongkat, saudara? Karena dia perlu penolong. Tapi ada kalau saudara pergi ke rumah sakit yang pakai 4 kaki, ya. Dulu saya gitu, saudara. Waktu kaki saya retak ini, waktu kaki saya patah ini, ya, saya nggak bisa jalan. Kejadiannya malah dibantu, saudara. Bayangkan, ya, saya dibantu, saya jatuh di kolam. Kaki saya retak, dibawa ke rumah sakit, kemudian dibawa ke Jakarta. Saya diperiksa, ternyata retak kaki saya, nggak bisa jalan. Akhirnya apa, saudara? Saya pakai kaki 4, pakai tongkat, ya, pakai tongkat begini, baru bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, kenapa? Karena kaki saya nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, ya. Nah, itulah, saudara kasih. Roh Kudus halnya seperti itu, penolong, menjadi penolong bagi kita, ya. Kita perlu penolong, kita perlu bantuan, ya, bantuan seseorang, ya. Kadang-kadang kita kalau nggak punya uang, pinjam dari saudara, ya, minta tolong, minta bantuan dari seseorang, ya. Tapi kita punya Roh Kudus, ya. Nah, kenapa, saudara? Ini penting, saudara, ya. Kenapa kita perlu pakai tongkat? Supaya kita tidak jatuh, supaya kita bisa jalan dan tidak jatuh. Itulah penolong kita, saudara, Roh Kudus itu. Tapi manusia terkadang, saudara, mudah jatuh. Ya, manusia itu mudah jatuh. Kenapa? Karena dia tidak pakai tongkat. Dia tidak punya penolongnya, tidak punya yang membantunya untuk dia berjalan dalam hidup ini. Ya, kenapa? Tidak punya Roh Kudus dalam hidup ini, sehingga dia berjalan sendiri, berjalan dengan kemampuannya sendiri, berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ya, banyak orang yang jatuh. Ya, dia mudah jatuh, gampang jatuh. Saudara, ya, contohnya Daud, saudara. Saudara pasti ingat cerita Daud, saudara, ya. Ya, dia jatuh. Dia mengambil Batseba, ya, istrinya Uria, ya. Kemudian dia berbuat sesuatu dengan Batseba, ya. Dia jatuh dalam dosa perzinahan, ya.
Dan bukan hanya itu, ya, dia suruh si Uria untuk pergi ke medan perang, dan dia membunuh suaminya Batseba. Ya, sudah jatuh dalam dosa berzina, jatuh lagi dalam dosa pembunuhan. Nah, itu saudara kasih, ya, manusia itu gampang jatuh. Kita tahu tuh Daud tuh luar biasa, saudara. Ya, dia itu pahlawan, dia itu raja, saudara. Tapi dia bisa jatuh dalam dosa. Ya, dan banyak, saudara, banyak orang-orang yang seperti ini, ya, jatuh di dalam dosa. Ya, nah maka itu, saudara, ya, kita orang anak-anak Tuhan perlu minta menolong, ya, Yesus itu sendiri dalam hidup kita, ya. Banyak orang-orang yang korupsi, ya, banyak orang jatuh dalam dosa karena narkoba, banyak orang jatuh dalam dosa karena main judi, ya, semuanya, saudara, ya, karena mereka tidak punya Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka tidak punya penolong dalam hidup mereka, sehingga mereka mudah jatuh dalam dosa. Ya, maka itu saya kasih kita, ya, anak-anak Tuhan yang mampu dan bisa mendengar firman Tuhan. Mari kita penuh dengan Roh Kudus, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, sisi lain Roh Kudus itu juga adalah sebagai kekuatan bagi kita sekarang, ya, kekuatan bagi kehidupan kita, ya. Saudara, sering yang kita berdoa, saudara, ya. Tadi kami pergi dari rumah bertiga berdoa, ya, berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan, ya. Karena apa, saudara? Karena kami lemah, ya. Istri saya lemah, anak saya lemah, saya juga lemah, ya. Bawa barang-barang begini berat, saudara, ya. Kalau saudara lihat kami bawa dari JIS, ya, kita parkir di JIS, ya. Ibu Grace tahu itu, ya, di sana bawa ke sini itu berat, saudara, ya. Tidak ada kekuatan, ya. Maka kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, ya. Istri saya juga, ya, panggil-panggilan anak suamiku, ya, harus ada kekuatan, ya. Anak saya juga, amin, bawa kebulan, harus ada kekuatan. Kita minta kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita, amin, amin, ya. Maka kita berdoa, ya. Mungkin Mama Grace juga begitu, ya, kesini minta kekuatan buat Tuhan, ya, bukan, ya, agar diberikan kekuatan. Dan bukan itu saja, kekuatan apa? Kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini sehari hari. Nggak gampang loh, sekarang berat loh, sekarang, ya, menghadapi kehidupan sekarang ini berat, saudara, ya. Tidak mudah, mencari uang susah, ya, mencari makan susah, mencari pekerjaan susah, ya. Tapi kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita tetap kuat di dalam menjalani hidup ini sehari lepas sehari. Nah, Tuhan selalu tolong, ya. Saudara, dulu saya waktu kecil itu senang sekali, ya, nonton film yang namanya film Popeye, film kartun, ya. Ibu pernah nggak nonton film itu? Ibu, Mama Grace pernah nggak nonton film itu? Pernah, ya? Popeye. Film Popeye, ya, yang begini. Kalau makan bayam, ya, makan bayam, ya, makan bayam. Oh, nyanyinya Popeye the Sailor Man gitu, ya, ya. Jadi besar. Ya, jadi apa, Bu? Kuat, ya, jadi kuat. Ya, kenapa saudara kasih? Ya, karena kalau diceritanya sering sekali dia diganggu, ya, digoda oleh siapa yang namanya itu? Brutus, ya, yang badannya gede, ya, pokoknya kan wajahnya agak kecilan, ya. Nah, istrinya itu sering diganggu loh, saudara, ya, sering dibawa kayak diculik gitu, ya, sama si Brutus, ya. Nah, untuk melawan si Brutus itu dia nggak bisa dengan sendiri, saudara. Kenapa? Karena dia nggak kuat. Akhirnya apa? Dia makan dulu yang namanya spinach, bayam, ya, dia makan banyak. Wah, kalau sudah makan itu rasanya kuatnya bukan main, nah, ya, langsung dia samperin tuh si Brutus, langsung ditonjok, puas, mental 50 meter, hebat, saudara, ya, jadi kuat, ya. Kita
saudara yang kasih, kita berasa lemah nggak? Lemah Grace berasa lemah nggak? Sering kita merasa lemah ya saudara, ya. Dalam hidup kita ini sering merasa lemah, ya. Ibu Hana juga ya, sering kita merasa lemah, ya. Tapi Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Roh Kudus memberikan tenaga yang luar biasa. Roh Kudus memberikan power yang luar biasa. Kenapa? Karena Dia membakar hidup kita, ya, sehingga kita punya kekuatan yang luar biasa di dalam menghadapi hidup ini. Ya, hidup ini tantangannya lebih besar, ya, ke depan itu lebih besar, saudara. Ya, saya selalu bilang sama anak saya, ya, kamu harus punya modal, ya, paling tidak, saya sudah bilang saudara, ya, sama anak saya, paling tidak punya 3 modal. Apa itu? Kuasai bahasa Inggris, kuasai keyboard, kuasai komputer. Zaman sekarang kalau nggak bisa komputer, saudara, waduh, susah. Karena semuanya serba komputer. Beli pakai apa tuh? QRIS. Ya, saudara, saya kadang-kadang gaptek, saudara. Gak bisa aku pakai QRIS. Karena saya minta bantuan istri saya atau anak saya. Ya, ayo mau bayar aja susah kadang-kadang saya. Ya Bu ya, pusing sekarang ya. Saya pernah loh hampir kejebak waktu itu. Ya, iya, saya bayar itu harganya cuma 80.000. Saya mau bayar 800.000, saudara. Salah ketik. Waduh, itu kan kalau tinggal diklik aja langsung kebayar 800.000. Waduh, hilang di saya. Lebih nolnya satu. Waduh, saya bilang, aduh Tuhan, untung aja saya lihat, saudara. Ya, akhirnya ada yang diingetin. saya ya diingetin anak saya. Ya, tidak jadi 880. Nah, itu sudah dikasih, ya. Kadang bisa terjadi seperti itu dalam kehidupan kita sekarang. Tapi Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, masih ingat gak, ya, cerita tentang Simpson? Iya. Masih ingat ya saya? Bagaimana dia jatuh dalam dosa, ya, dengan seorang perempuan namanya Iya, Delila. Ya, itu ada nyanyiannya, saudara. Delilah, wah enak nyanyiannya tuh, ya. Nah, dia jatuh dalam dosa, ya, karena dia suka dengan Delilah, karena Delilah itu cantiknya bukan main, ya, cantiknya luar biasa, ya, dia suka, dan akhirnya dia kasih tahu rahasianya, rahasia kekuatan Simpson itu apa? Ya, karena Simpson itu kuat. Ya, dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengalahkan banyak orang Filistin, ya, dengan kekuatannya sendiri, ya. Terus dia bilang kepada si Simpson, si Delilah, ternyata kekuatannya di mana sekarang? Di rambutnya. Di rambutnya. Akhirnya rambutnya diapain sekarang? Dipotong. Dipotong. Ya, makanya saya bilang sama istri saya, rambutnya jangan dipotong. Aneh. Ntar kekuatannya hilang, gak bisa masak di rumah. Akhirnya rambutnya dipotong, saudara. Ya, rambutnya dipotong dan dia lemah. Akhirnya dia ditangkap dan dia diikat. Akhirnya apa? Matanya dibutakan. Tapi saudara tahu gak akhirnya apa? Mungkin masih ingat ceritanya? Akhirnya gimana? Dia minta lagi kekuatan buat Tuhan. Ya, Tuhan, aku sudah lemah. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang Tuhan, saya minta terakhir nih Tuhan, terakhir kalinya Tuhan. Ya, aku minta Kau berikan aku kekuatan yang terakhir sekali. Nah, Tuhan kasih sekarang. Ya, Tuhan kasih kekuatan kembali buat dia. Dan akhirnya apa? Dia bisa meruntuhkan itu istana itu, hancur semuanya. Nah, saudara saya kasih, inilah gambaran kita bahwa kita punya kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita sekarang. Ya, kita mau jalan kemana? Ya, berserta dengan Roh Kudus, kita punya kekuatan. Kita memohon apa? Kita bersama dengan Roh Kudus, kita punya kekuatan. Ya, saudara. Ya, saudara tahu saya jalan dari jauh, rumah kami jauh, saudara. Ya, untuk mempersiapkannya itu jauh. Ya, kalau dengan perasaan berat, saudara. Ya,
Mama Grace tahu ya, kita dulu kan di GKBI ya, enak ya jalannya enak. Kalau sekarang sih lu bayangin, jalan dari kanannya aja enak, tapi jalan dari sini jembatan sini nih, ke sini, ya. Kalau jalan kaki enak, tapi kalau ginian, waduh, Kurmanya repot tuh. kebanyakan. Ya, tapi kami punya sukacita kan, ya. Kami tetap jalani. Awal kita sebulan, Bapak Grace di sini, ya, nggak ada siapa-siapa, bertiga, ya. Puji Tuhan. 3 minggu yang lalu ya, Be, ya. 3 minggu yang lalu, Awal bulan. anak-anak sekolah minggu datang. Awal 5 bulan, orang. Papi. Ya, kemudian datang lagi 2, 7, datang lagi 1, 8. Saya percaya sekarang, ya, karena saya bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya bekerja untuk pekerjaan Tuhan, bukan Amin. untuk saya, ya. Dan saya juga yakin minggu ke depan bangku-bangku yang kosong pasti akan terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang akan mencari nama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, kalau ini boleh datang 2, Ibu Grace dengan Grace anaknya, ya, saya yakin minggu depan Tuhan akan kirim jemaat-jemaat yang akan menerima Tuhan Yesus Kristus, Amin. yang akan menerima firman Tuhan, yang betul-betul mencari kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus.